Banyak sekarang hukum apa itu namanya? Prank. Bukan prank. Banyak orang yang nge-prank saudaranya demi sebuah konten. Ya, pudu iya menang gejak puang bertuh kabulut. Ya. Ipu yo sehingga terkejut. Kemudian dia rekam, masukkan ke konten, ada 1000 like, ada 1 juta view. Itu sudah membuat dia bangga. Apa hukumnya dalam Islam? Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa qaidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita dapat melanjutkan kembali kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-35 sebahagian sudah kita baca, sebahagian lagi akan kita jelaskan pada pertemuan hari ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling berhasad dengki, wala tanajashu, jangan kalian saling menipu di dalam jual beli, wala tabaghadu, jangan kalian saling marah-marahan, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, wala yabi' ba'dakum ala bai'i ba'din, tidak boleh seseorang di antara kalian membeli di atas belian daripada saudaranya, atau tidak boleh seorang di antara kalian menjual di atas jualan daripada saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, kita sebelumnya sudah sampai di sini. Hari ini kajiannya pada lanjutan hadis al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yakhdhulhu, tidak boleh dia menzalimi saudaranya dan juga tidak boleh dia menipu saudaranya. Wa la yakdhibuhu, dan juga dia tidak boleh mendustai saudaranya. Wa la yahqiruhu, dan juga tidak boleh dia menghina saudaranya. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah, beliau menunjukkan ke atas dadanya sebanyak 3 kali. Wa yushiru ila sadrihi 3 marratin. Takwa itu ada di sini, kata Rasulullah, bihasbi mri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim, cukuplah seseorang melakukan keburukan dengan dia menghina, mengejek saudaranya sesama muslim. Kullul muslim, setiap muslim atas muslim yang lain, alal muslimi haramun, ini hukumnya haram. Haram apa? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan harga dirinya. Maka hari ini yang ingin kita lanjutkan adalah bagaimana di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang beriman itu, fi tawaddihim, ya, pada kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, pada kelembutan mereka,
sopan santun mereka, wa tarahumihim, dan di dalam berkasih sayang mereka, mathalul jasad, perumpamaan jasad, tubuh atau tubuh yang satu, idza ishtaka minhu 'adhun, apabila salah satu anggota tubuhnya itu mengalami sakit, tada'a lahu sa'iral jasad, maka seluruh tubuhnya bil huma was sahr, maka akan merasa demam. Jadi coba lihat, merasa demam dan enggak bisa tidur. Yang luka itu di tangan, di jari telunjuk. Akan tetapi yang demam itu seluruh badan. Sehingga karena demam seluruh badan, juga badan kita, mata kita tidak bisa terlelap tidur. Maka ini yang disebut dengan sebuah jasad. Tidak perlu satu jasad itu sakit sehingga yang lain juga merasakan sakit. Akan tetapi satu anggota tubuh saja yang merasakan sakit, kemudian yang lain juga akan merasakan demam, efek daripada sakit sedikit daripada anggota tubuh, dan juga akan merasakan susah, tidak bisa tidur. Maka inilah ibarat perumpamaan yang diumpamakan oleh Rasulullah pada seorang muslim dengan muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain. Dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum mir'atu akhihi fa in ra'a bihi adza falyumithu anhu. Saudaramu yang lain adalah cerminan dirimu. Taman lagi draw kecil, taman lagi kita nyosit. Apabila seseorang melihat sesuatu yang membahayakan saudaranya, maka hendaknya dia itu menyingkirkan sesuatu yang berbahaya terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Maka di sini dikatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Al-Quran memperkuat, innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja di antara sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka persaudaraan yang diikat oleh Islam ini luar biasa kuatnya. Coba lihat bagaimana persaudaraan yang diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali hijrah. Bagaimana orang-orang yang muhajirin meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan hartanya, seluruhnya ditinggalkan di Mekah agar mereka bisa menyelamatkan imannya ketika berangkat berhijrah ke Madinah. Lalu di sana, apakah orang-orang Madinah sudah terlebih dahulu bersaudara dengan mereka yang di Mekah? Tidak. Lalu mereka sampai di sana, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah at-ta'akhi, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Mereka berbagi harta, mereka berbagi rumah, mereka berbagi lahan untuk bekerja. Bahkan ada yang menceraikan istrinya untuk diberikan kepada seorang muhajirin yang meninggalkan istri yang kafir di Mekah. Coba bayangkan, perumah gejuk, getalik perumah gejuk ke orang muhajirin. Ini adalah bagaimana kekuatan keimanan yang diikat oleh Rasulullah. Dengan kekuatan ini maka terbentuklah sebuah kekuatan politik, sebuah kekuatan umat yang sangat besar, sehingga menjadi kekuatan besar Islam berada di Madinah. Peperangan yang pertama terjadi ketika Rasulullah setelah hijrah di Madinah. Kenapa tidak di Mekah? Di Mekah tidak ada kekuatan politik karena umat Islam itu belum kuat dan tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Akan tetapi begitu sampai di Madinah, karena persaudaraan yang dikuatkan dengan keimanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mereka kuat, mereka bersaudara karena satu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah yang membuat mereka terikat
membuat mereka bersaudara dan menjadi kekuatan Islam yang sebenarnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka haknya seorang muslim kalau sudah menganggap saudaranya itu sebagai dirinya sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian atau tidak sempurna keimanan di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya sesama Islam, ma yuhibbuhu li nafsihi, sebagaimana cintanya terhadap dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang ingin dirinya itu mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Maka kita juga tidak ingin saudara kita sesama Islam, sesama Muslim juga mengalami hal yang buruk sebagaimana yang tidak kita inginkan menimpa diri kita sendiri. Maka inilah bagaimana Islam memperkuat persaudaraan. Kemudian karena kita sudah menganggap saudara sesama Islam itu adalah diri kita sendiri, maka ini diharamkan untuk kita melakukan kezaliman terhadap saudara kita. Kerana orang yang pejeraro, tidak ada orang yang ingin menzalimi dirinya sendiri, tidak ada. La yazlimuhu, tidak boleh seseorang di antara kalian itu menzalimi saudaranya yang lain. Wala yakhdhulhu, dan juga membodohi, menipu saudaranya sendiri. Wala yakdzibuhu, dan juga mendustai saudaranya sendiri, pungut, tak pungut orang lain. Maka ini, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, ini mungkin perlu kita sampaikan karena sudah terlanjur hal ini menjadi sebuah konten YouTube, konten Instagram, konten Facebook, konten-konten yang lain. Ini perlu kita jelaskan hukumnya di dalam Islam sebenarnya bagaimana. Ma min imri'in muslimin, tidaklah seseorang di antara seorang muslim yakhdhulu mura'an musliman, yaitu menipu atau membuat celaka saudaranya yang muslim, fi mawdi'in, pada sebuah tempat, tantahiku fihi hurmatuhu, di mana dia akan merendahkan, menjatuhkan kehormatan saudaranya yang muslim, wa yantaqisu fihi min 'irdihi, dan juga merendahkan harga dirinya, illa khadzalahu Allah, kecuali yang merendahkan, yang menghinakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala, di tempat fi mawdi'in yuhibbu fihi nusratuhu, di mana tempat itu adalah dia ingin orang-orang itu ingin dia itu dimenangkan atau dimuliakan. Maka tidak boleh seseorang itu memperbaiki seseorang yang lain, menegur orang lain untuk menghina, bukan untuk memperbaiki. Kalau kita ingin memperbaiki individu seseorang, maka perbaikilah secara personal. Bedak tegur dia, hai nyo putra yang kapubut baru pulan, sehingga dia merasa dirinya terhina di hadapan orang lain. Maka ini tidak boleh menuju kepada individu masing-masing. Akan tetapi apabila kita ingin menasihati, apabila kita ingin memperbaiki sebuah sifat yang dia lakukan, dan kita menyebut nama orang tersebut, tidak boleh kita sebutkan di dalam sebuah komunitas, karena ini akan merendahkan kehormatan orang lain. Kemudian ada satu hadis Rasulullah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tu'dhu ibadallah, jangan engkau menyakiti hamba Allah. Wala tu'iruhum, jangan engkau menelanjangi mereka, membuka aib mereka.
wala tatlubu auratahum, dan jangan engkau ingin menampakkan aurat mereka. Fa inna man talaba aurata akhihi muslim talaballahu azza wa jalla auratahu hatta yufdihahu fi baitih. Barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah akan menampakkan auratnya, akan menampakkan aibnya, dan menampakkan itu di hadapan semua khalayak, di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan wala ya'khudhu ahadakum 'asa akhihi la'iban jaddan. Tidak boleh seseorang itu mengambil tongkat saudaranya karena ingin main-main. Maka ingin kita sampaikan, banyak sekarang hukum apa itu namanya, prank. Bukan prank. Banyak orang yang nge-prank saudaranya demi sebuah konten. Pudu iya menang gejak puang bertuh kabulut. Ipu ya sehingga terkejut. Kemudian dia rekam, masukkan ke konten, ada 1000 like, ada 1 juta view. Itu sudah membuat dia bangga. Apa hukumnya dalam Islam? Haram. Hukum prank tak berlaku gop haram. Cuma ni ji pakah nak jadi bengeh kai kala kamera kamale menyipu bengeh haro kamale. Kalau dia menampakkan dirinya marah, maka dia sudah malu. Ini budaya siapa yang sudah hadir di tengah-tengah masyarakat kita yang mayoritas adalah muslim. Ini budaya orang barat. Gara-gara TikTok, gara-gara naba Instagram, gara-gara naba YouTube, banyak viewer, ikut-ikutan dia orang katanya. Rasulullah bersabda, tidak boleh seseorang di antara kalian memindahkan tongkat saudaranya karena ingin main-main. Gara-gara tak pindah tongkat, na urung tuha, na urung buta, tak pindah tongkat dia katanya, meta rekam tu. Takalan mutakim tu watai ribah agaknya, kemudian tak upload bak konten YouTube, tak bipeng ke yang serta ribe. Agaknya alhamdulillah merompak peng. Cuma harga dirinya ini sudah tergadaikan. Dia sudah malu di hadapan khalayak dan dia sudah ditertawakan. Maka hukum prank itu tidak boleh di dalam Islam. Maka ini perlu kita perhatikan. Ramai orang terkadang yang mufum ji asai kafiral kajib berlaku lagi kan. Puyai berlaku lagi katanya ikut berlaku. Padahal etika seorang muslim terhadap muslim yang lain itu tidak boleh kita untuk saling menghinakan dirinya di hadapan orang lain. Bahkan kita harus saling memaafkan, saling tarahum, berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah duduk di dalam sebuah majlis, tiba-tiba datang seseorang. Begitu disebutkan, ini untuk kajian tentang saling memaafkan, saling mencintai antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Begitu beliau masuk, Rasulullah menyebutkan, seseorang sesaat lagi akan datang ahli syurga. Coba lihat, ini yang menyampaikan siapa? Rasulullah. Berarti ada jaminan dirinya tersebut adalah sebagai ahli syurga. Kemudian lewat seseorang, bukan Sayyidina Abu Bakar yang lewat, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina Ali, dan bukan sahabat-sahabat yang memiliki gelar yang sangat besar di hadapan Rasulullah dan di hadapan sahabat yang lain. Kemudian pada hari yang kedua, Rasulullah menyebutkan hal yang sama. Beliau menyebutkan akan datang sesaat lagi seorang ahli syurga. Hadir orang yang sama. Hadir orang yang sama. Kemudian di hari yang ketiga, Rasulullah juga menyampaikan hal yang sama, akan datang seorang penduduk dan ahli syurga. Hadir orang itu. Kemudian Abdullah ibnu Amr bin As, igaknya hana mengade ke? Yang kalian sahabat. Kenapa orang ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni syurga? Apa sih amalannya?
Ya, mbak. Itanya kenyan punya kira-kira. Ya, iji pakan beliau pajero putra kerja. Ya, yang sampai beliau pajero yan. Baru saya Honda Scoopy sabal lagi aku. Tapi ilahnya ni je kai ribon. Yang putra kerja, yang payah ku alum putra kerjanya, ilum juk ku kerja sabal lagi ji. Nah, itanya bak gara-gara nikmat dunia. Tetapi sahabat Abdullah ibnu Amr bin As, karena ada jaminan dari Rasulullah kepada sahabat itu, kepada sahabat yang tidak dikenal oleh orang lain, itu sebagai ahli syurga, dia itu penasaran apa sih amalannya sehingga saya bisa mengikuti amalan tersebut. Kemudian agaknya pura-pura gejak merumpuk ngurungnya. Kemudian dia katakan, wahai fulan, saya ini dalam keadaan masalah di dalam keluarga saya. Saya minta izin kepadamu untuk menginap beberapa malam di rumahmu. Benak kalian malam putra ke kerja, kiban ibadat, pugu semayang tahajud, pugu zikir dan sebagainya. Kemudian orang tersebut, ya silahkan, enggak apa-apa. Kemudian diikuti Abdullah bin Amr bin As, ya, ke rumah orang tersebut. Begitu selesai solat Isya berjamaah, dia pulang, ya. Kemudian dia seperti sebagaimana yang lain, dia berwudu, kemudian solat malam 2 rakaat, kemudian tidur. Ya, kemudian beliau tidur. Begitu mau datang waktu subuh, waktu fajar, beliau bangun, kemudian berwudu, solat sunnah 2 rakaat, kemudian berangkat lagi ke masjid, solat subuh berjamaah. Kekiranya sabar lagi kamu masjid. Bahkan sahabat-sahabat yang lain, yang menghidupkan sepertiga malam dengan surat, dengan bacaan Al-Quran, dan bahkan bisa mengkhatam Al-Quran satu malam itu 1 kali. Seperti sahabat-sahabat yang senior, ya. Maka apa sih amalan dia? Ikut bak malam kedua sabancit, bak malam yang kelihatan sabancit, di malam yang ketiga akhirnya beliau menyampaikan, lu hai lagi sabar mengetanya tu nyoy lu ikut drone tu betul ji, karena Rasulullah pernah bersabda, anda ini sebagai penghuni surga. Jadi sebenarnya amalan yang engkau lakukan itu bagaimana? Apa amalan yang engkau lakukan sehingga Rasulullah bisa mengatakan dan menjamin anda itu sebagai penghuni surga? Biar kami bisa mengikuti. Kata sahabat tersebut, wahai Abdullah, ketahuilah bahwasanya amalanku tidak lebih baik daripada amalan kalian. Ibadahku tidak lebih banyak daripada ibadah kalian. Dan apa yang aku lakukan sesungguhnya ini tidak lebih dibanding apa yang sudah kalian lakukan daripada ibadah. Bahkan ibadah kalian itu lebih banyak menurut saya, dan ibadah saya masih sangat sedikit. Akan tetapi sebelum tidur, sebelum saya beranjak berbaring di atas tempat tidur saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya senantiasa mengangkat kedua tangan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, barang siapa yang telah berbuat baik kepadaku hari ini, maka masukkan mereka ke dalam syurga dan berikan kebaikanku itu kepada dirinya. Dan barang siapa yang telah berbuat buruk kepadaku, yang telah berbuat zalim kepadaku hari ini, maka maafkanlah mereka, dan dengan kemaafan tersebut masukkan mereka ke dalam syurgamu. Dan aku, ya Allah, sudah membersihkan hatiku pada malam ini terhadap saudara-saudaraku, baik yang sudah menzalimiku dan menyakitiku, apalagi yang telah berbuat baik kepadaku. Jadi aku tidur tanpa membawa sedikit pun kebencian. Aku tidur tanpa membawa sedikit pun rasa iri, rasa dengki, rasa dendam terhadap sesama orang Islam, terhadap orang lain. Ternyata inilah yang menjadi sebab orang tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amalan sebenarnya sepele sekali kan? Cukup berat sepele amalan, tetapi dengan amalan tersebut membuka rahmat Allah, sehingga rahmat Allah itu membuka pintu syurga Allah kepada orang yang melakukannya. Maka senada dengan hadis yang sudah kita bacakan ini, jangan kalian saling hasad,
Jangan kalian saling marah, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling dendam, jangan kalian saling alah iji menyakai lewat jalannya hantar lewat lagi tanya jalannya nyak baik merumpak. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu musliman fawqa thalathi layalin. Tidak boleh seorang muslim itu saling membuang wajah, saling tidak mau berjumpa. Karena apa? Karena marah. Tidak boleh lebih daripada 3 malam. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai dengan salam. Berarti menyekam bengeh-bengeh. Bengeh-mu bengehnya kan biasa. Tetapi trap-trapnya yang hanjut. Lagi tanya bengeh tu gara-gara ya pelaku katanya, gara-gara dipungut katanya, gara-gara dizalimi katanya, gara-gara dipelaku sesuatu yang kita benci terhadap apa yang dia lakukan kepada diri kita. Kemudian lagi tanya, ya, tak maafkan orang tersebut. Tidak boleh lebih daripada 3 malam. Pakang gebi leh malam, pakang gepekah leh minit atau leh detik. Yang namanya hati manusia ini bisa sakit, bisa senang, bisa bahagia, bisa sedih. Maka untuk menyembuhkan ini Rasulullah memberikan waktu 3 malam. Coba lihat, 3 malam untuk kita renungkan, tidak boleh lebih. Dan yang terbaik di antara orang yang saling membenci tersebut, yang saling tidak berjumpa tersebut adalah begitu berjumpa memulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajak lagi tanya langsung tajuk jaro oma nyolo leke maaf. Walaupun yang pelaku kesalahan adalah orang lain, nyolo leke maaf. Kalhe euro kadang-kadang atau le malam atau 2 euro nyo hana tak merompak 2 tu. Boyak tak je kopi lah. Je kopi selesai di atas ya dengan kopi di atas meja. Selesai 2 orang kopi. Kita duduk berbicara, bersenda gurau, kemudian kembali mengikat tali persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Maka inilah ajaran Islam, sehingga kekuatan umat Islam ini terbentuk ketika kita saling menyatu, ketika kita saling tarahum, saling berkasih sayang, wa tawaddihim, dan kita saling merasakan bagaimana itu adalah diri saya sendiri. Apa yang saya benci terhadap diri saya, maka tidak boleh menimpa saudara saya. Apa yang saya benci terhadap, apa yang saya sukai terhadap diri saya, maka itu juga harus diperoleh oleh saudara saya, karena kita adalah sesama muslim. Maka inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita laksanakan, kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Maka untuk menerapkan ini memang sulit, tetapi pelan-pelan akan Allah mudahkan. Pelan-pelan akan Allah mudahkan untuk kita saling memaafkan, untuk kita saling berkasih sayang, dan yang perlu kita ingat, untuk kita saling menghindari agar tidak menzalimi, menipu dan menghina orang lain. Kenapa? Sebagaimana quote santri dataku kemarin, Jumaat kemarin apa? La tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Tidak boleh kita saling mengejek saudara kita, karena tidak ada yang sempurna di antara kita, masing-masing memiliki kelebihan. Maka itulah yang patut kita laksanakan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan persaudaraan sesama Islam ini menjadi sebuah kekuatan yang akan terus menebar kebaikan dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala hingga qiyamis saah, datangnya yaumil qiyamah, dan Allah membalasnya dengan syurga kepada kita semua dengan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri Al-Faqir dan kita semua untuk terus memperbaiki dan mengevaluasi diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.